Shalom saudara-saudara sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat. Di tengah pandemi COVID ini, seringkali hati kita galau ya, gelisah. Kita seringkali membuat situasi ini tidak menentu. Kita sendiri membuat diri kita juga tidak menentu. Kita seringkali mengeluh dan kita mengatakan entah apa jadinya nanti hidup ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkara-perkara rohani. Batin kita sering sekali terganggu. Kita kurang begitu menikmati saat-saat yang ada. Ya, kita seringkali tidak bisa bersyukur. Nah, dalam bagian ini saya ingin berbagi kepada saudara, ingin membimbing saudara bagaimana supaya melihat suatu yang positif, yaitu bahagianya hidup. Apakah saudara-saudara termasuk orang yang berbahagia? Apakah hidup saudara berbahagia saat ini? Atau sebaliknya? Saudara bukan berbahagia, tapi saudara melihat ada satu bahaya dalam hidup ini. Ya, bahagia dan bahaya itu beda tipis. Situasi pandemi ini sering kali kita berpikir bahaya ini. Kemana-mana harus hati-hati. Pakai masker, cuci tangan, tidak boleh bersentuhan dengan orang. Takut terjangkit virus Corona. Ya, betul, itu membuat kita satu sisi pasti kita takut. Tapi saya menyajikan, ingin berbagi, membimbing saudara bagaimana supaya saudara bisa bahagia di tengah situasi seperti ini. Ya, mari kita berpikir sejenak, apakah kita memang orang yang berbahagia atau orang yang berbahaya? Kata berbahagia dan berbahaya ini menyentuh bagian terdalam dari diri kita, yaitu hati kita. Saya pakai kata bahagia itu dengan istilah lain ya. Bahagia itu berarti tenang, senang, kenyang. Nah, ini bahagianya ya. Tenang, senang, kenyang. Maksud saya adalah tenang itu di dalam hati kita. Hati sebagai pusat kehidupan. Senang itu di jiwa kita, termasuk pikiran, termasuk perasaan, termasuk keinginan kita. Bila terpenuhi itu kita merasa senang. Kalau kenyang, pasti saudara tahu, itu urusan fisik, urusan perut, urusan mulut. Dengan terpenuhinya ketiga-tiganya, saya yakin ini yang kita sebut sebagai berbahagia. Kalau tidak terpenuhi berarti apa? Ya berbahaya. Makanya ada orang mau membunuh karena dia belum makan. Makanya ada orang menyiksa karena pikirannya kacau. Ada orang meninggalkan rumah karena hatinya nggak tenang. Dia mau bunuh diri. Hati-hati dengan situasi pada diri kita ini. Makanya saya rindu membimbing saudara bagaimana supaya hidup ini terasa bahagia. Ini bagian pertama, bahagianya hidup. Saudara tahukah bahwa tujuan Tuhan kita ada di dunia ini adalah supaya kita berbahagia. Kita dilahirkan ke dunia ini supaya kita berbahagia. Apakah kita hari ini memang merindukan kebahagiaan itu? Sudahkah mendapatkannya? Ya, kebahagiaan itu akan terjadi bila hati, jiwa,
dan tubuh kita itu tepat pada situasi yang tepat, di tempat yang tepat, dengan semuanya terasa nikmat. Ya, ini kunci bahagia. Mari kita coba melihat dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 dan ditambah dengan ayat yang kedua. Mazmur ini ada 150 nomor atau 150 pasal. Yang pertama kali disebutkan adalah kata berbahagialah. Artinya berbahagia ini menjadi poin penting. Ini berita utama dari kitab Mazmur. Berbahagialah. Mari saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, inilah ciri orang yang berbahagia. Kalau kita mau berbahagia dalam hidup kita ini, dua ini mesti kita pegang. Yang pertama dikatakan, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang berdosa atau pencemooh. Dia tidak bersama dengan mereka. Sekarang siapa teman kita? Siapa kawan kita? Siapa sahabat kita? Kenalilah. Kalau kita ingin berbahagia, jangan bersahabat dengan mereka, jangan dekat dengan mereka. Mengapa kalau orang fasik? Mengapa kalau orang berdosa? Mengapa kalau pencemooh itu? Saudara, semua isi berita, pesan, perbuatan mereka semuanya bikin kita sakit hati. Oke, saya berani katakan demikian. Orang fasik yang tidak kenal Tuhan, pasti pikirannya cuma melulu uang. Memikirkan banyak uang, ya banyak sakit hati. Orang berdosa apalagi, perbuatannya pasti yang jahat. Pasti hati kita nggak menerima dengan perbuatan jahat, karena kita dicipta sebenarnya bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk berbahagia. Pencemooh, perkataannya pasti tidak pernah membangun. Kita sendiri tidak menerima kalau kita dicemooh. Tentu orang lain pun tidak akan menerima kalau mereka dicemooh. Saudara, orang-orang seperti ini jelas orang yang tidak berbahagia. Jadi kita nggak akan berbahagia kalau bersama-sama dengan mereka. Lalu bagaimana supaya kita berbahagia? Ini yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini rahasianya bahagianya hidup. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia suka Taurat Tuhan. Mengapa Taurat Tuhan? Apa ini Taurat Tuhan? Ya, sederhananya firman Tuhan. Perjanjian Lama itu dikenal dengan Taurat. Perjanjian Baru dikenal dengan Injil, ya firman Tuhan. Dia suka kan firman Tuhan. Makanya kalau ia renungkan, bukan makin pening, bukan makin susah, bukan makin ribet, tapi justru makin berbahagia. Mengapa? Ini rahasia firman Tuhan. Mengapa kalau kita merenungkan firman Tuhan itu kita justru berbahagia? Saudara, firman Tuhan artinya Tuhan berfirman. Berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Berarti kita berbicara dengan Tuhan. Berarti kita bersahabat dengan Tuhan. Tuhan yang bisa dipercayai karena Dia adalah kebenaran, Dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat. Jadi kalau kita selalu mendengar firman-Nya, bersekutu dengan Dia, merenungkannya setiap hari, kita semakin berbahagia. Siapapun yang bersama dengan Tuhan pasti berbahagia. Apakah saudara hari ini sudah bersama dengan Tuhan? Bahasa Perjanjian Barunya, sudahkah saudara mengalami Immanuel,
Tuhan berserta bersama saudara, ini pasti berbahagia. Ya. Tuhan mau bersahabat dengan kita. Wah, luar biasa. Tuhan tempatnya di mana? Di surga ya. Surga ada tempat yang berbahagia. Perkataan Tuhan, apakah ada yang salah? Ada yang bohong? Tidak pernah. Ini pasti berbahagia. Perbuatan Tuhan bagaimana? Baik, jahat? Baik ya. Pasti kita berbahagia. Jadi intinya kalau bersama dengan Tuhan berbahagia, itu bahagianya hidup. Saudara sekarang ini bersama siapa? Bersama dengan pencemooh, bersama dengan orang berdosa, bersama dengan orang fasik, atau bersama dengan Tuhan? Nah, ini kunci bahagia. Ya. Kalau ingin bahagia hidup kita, dengan siapa kita hari ini? Dengan siapa saudara hari ini? Bersama siapa saudara hari ini? Waktu kita menerima Yesus, itu artinya kita bersama Yesus. Kita bahagia. Waktu kita menerima seorang menjadi istri atau menjadi suami kita, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena kita kenal siapa pasangan kita. Tapi dengan manusia seringkali kita kecewa. Maka itu kita yang utama adalah bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, perkataannya, perbuatannya, kasihnya akan ditunjukkannya kepada kita. Ini yang membuat kita berbahagia. Salah satu yang paling besar yang membuat kita bahagia adalah pada waktu kita beroleh kasih dari Dia. Ya, kasih Tuhan begitu besar. Artinya pada waktu kita salah pun Dia tidak menghukum kita. Pada waktu kita berdosa, Dia justru mengampuni kita. Pada waktu kita lemah, Dia menguatkan kita. Pada waktu kita sedih, Dia menghiburkan kita. Pada waktu kita sendiri, jelas Tuhan menemani kita. Pada saat-saat di mana kita kacau balau pikiran kita, Dia datang menenangkannya. Dia datang membimbing kita. Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Wah, ini puji Tuhan. Kalau kita hari ini bersama dengan Tuhan, kita bahagia. Amin. Saya tanya, saudara bersama siapa hari ini? Sudahkah saudara bersama dengan Tuhan Yesus itu? Bersama Allah? Kalau belum, ya saya undang datang saudara kepada Tuhan. Atau undang Tuhan Yesus datang ke dalam hati saudara, supaya saudara bersama-sama dengan Dia. Setiap perkataannya, setiap perbuatan, setiap kasihnya itu tentang pribadinya itu semuanya membahagiakan. Maka itu pastikan saat ini dalam bimbingan rohani ini saya ingin membimbing saudara supaya saudara berbahagia. Ya, mari datanglah kepada Tuhan itu supaya saudara bersama-sama dengan Dia. Tuhan bukan lagi di surga, tapi dalam hati kita waktu kita percaya ada rohnya Dia berikan. Ada firman-Nya yang Ia taruh dalam hati kita. Ini yang membuat kita berbahagia. Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita. Oke, saya kira ini saja yang saya bagikan saat ini. Ya, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam bimbingan rohani ini. Saya ingin menuntun saudara supaya saudara berbahagia. Orang yang berbahagia itu yang Tuhan rencanakan. Tuhan rencanakan kita berbahagia. Kita memperoleh hidup yang berbahagia. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.